Studying in the US has been my dream, and I thought it was going to be difficult for me to get it. Also, the fact that I got Fulbright to study MBA was an acknowledgement that my dream can come true. You know, before I came here, I was a professor of American media history, and I had never studied Indonesia. So it was an amazing experience, and I fell in love with Indonesia and, you know, realized there's so much that I, as a historian of journalism, could write about here in Indonesia. Saya merupakan seorang penerima Fulbright dari Tanah Papua. Jadi apa yang saya dapatkan ketika mengikuti program Fulbright Report merupakan sesuatu yang sangat baik yang kemudian bisa saya terapkan juga. Paling tidak saya bisa berkontribusi bagi pengembangan pendidikan di Tanah Papua. I'm in a unique position that I can see the broader picture. I have the enormous pleasure of seeing Fulbrighters from Indonesia go abroad and come back and make extraordinary contributions to Indonesia in their fields. Fulbright ini memberikan kesempatan untuk masuk ke international academic community. It's really had a huge impact, those 3 Fulbright experiences, on my career and my interests, making me a better teacher and also making me a better researcher. So one of the things that is great about having done a Fulbright is the network that you have of other Fulbrighters and learning about all sorts of different areas of research that they're involved in. And obviously the networks that are created are extremely powerful and far-reaching. Menjadi bagian dari keluarga besar Fulbright itu adalah sebuah anugerah yang sangat saya syukuri ya. Karena ternyata alumni Fulbright ini dia ada di berbagai bidang dan mereka dalam posisi yang influential di setiap karya mereka, di setiap posisi mereka. Many Fulbright alumni became policymakers, leaders. If they are working in creative industry, they become most prominent personalities in the field. Saya mendirikan Caravan Studio, juga Reon Comics, yang bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada ilustrator dan komikus Indonesia untuk bisa berkarir di luar negeri. If I don't meet another Fulbright alumni and setting up Project Multatuli, I think it will be very different. Project Multatuli is a public service journalism initiative owned and managed by workers, and we serve the underreported. We hold power accountable. I ended up writing a book on the basis of my dissertation, Raiding the Land of the Foreigners, and then went on to write 2 more books. This experience has been incredibly important for me in my career as an anthropologist. Saya berkenalan dengan seorang Fulbrighter ya. Kami membuat yayasan namanya Yayasan Nurani Dunia. Kita butuh satu kampung untuk mendidik anak. Nah, kampung ilmu tidak hanya sekedar membangun sekolah, tetapi membuat komunitas yang mengintegrasikan antara pendidikan formal dengan non-formal. Menjadi akademisi harus punya dampak langsung terhadap masyarakat di sekitarnya. I think the Fulbright program is the single most important institution program in the United States for building ties among people who care about and know Indonesia. I really think the key is making it really peer-to-peer, equal interaction, a kind of partnership in mutual understanding. That's what I think Fulbright is doing and doing well. I hope that we'll be doing an even better job in reaching out and recruiting people and letting people know that although this is a very prestigious grant that they're applying for, that they too can have a chance. Whether they come from Eastern Indonesia or some of the other islands off of Java, or if they belong to some sort of community that is somewhat disadvantaged, they too are welcome to become a Fulbrighter. Misi Fulbright ini sudah masuk ke dalam diri saya. Saya merasa bahwa saya telah berhasil mengenalkan sudut lain dari Indonesia kepada mereka. Kami jadi keluarga. Tidak ada Amerika lagi, tidak ada Indonesia lagi, yang ada adalah sahabat, keluarga. Kita bersentuhan tidak lagi sebagai bangsa dengan bangsa, tapi sebagai manusia dengan manusia yang punya hati nurani. How many of you read? Ya, itu tadi video yang menghadirkan alumni Fulbright dari Indonesia dan juga Amerika Serikat.
Nah, berikutnya, bagaimanakah rekan-rekan yang hadir di acara ini dapat menyusul jejak mereka menjadi Fulbrighter asal Indonesia berikutnya? Berikut ini adalah informasi mengenai program Fulbright Master's Degree dan juga Fulbright Doctoral Degree yang akan kami paparkan. Baik. Beasiswa Fulbright merupakan program pertukaran pendidikan terkemuka dari pemerintah Amerika Serikat yang ditawarkan ke lebih dari 160 negara termasuk Indonesia. Di mana di Indonesia sendiri beasiswa ini ditawarkan sejak tahun 1952 dan tercatat sudah ada 4.500 orang Indonesia yang ke Amerika dan orang Amerika yang datang ke Indonesia. Mereka ini melaksanakan berbagai kegiatan. Ada yang studi, penelitian, mengajar, pengayaan profesional, dan lain sebagainya, sekaligus untuk mengusung visi dan misi, yaitu mendekatkan hubungan antara kedua negara. Sejak tahun 1952, beasiswa ini sudah ditawarkan, dan alumni dari Indonesia yang pertama-tama diantaranya ada Rustandi Kartakusuma, Haji Agus Salim, dan juga Hasan Syadili. Keunikan beasiswa Fulbright adalah sebagai berikut. Beasiswa ini ditawarkan di lebih dari 160 negara. Ini artinya Anda sudah dipastikan mendapatkan jejaring global dengan sesama penerima beasiswa Fulbright. Nanti di Amerika Serikat selama studi, Anda akan memiliki kesempatan untuk bertemu dan berinteraksi dengan sesama Fulbrighter di acara-acara yang dilaksanakan khusus untuk penerima beasiswa Fulbright. Nah, yang berikutnya adalah adanya bantuan untuk proses pendaftaran ke universitas di Amerika Serikat. Ini artinya Anda tidak perlu memiliki LOA atau Letter of Acceptance untuk mendaftar ke beasiswa ini. Karena nanti kami akan membantu Anda untuk mendapatkan LOA tersebut. Lalu, selama studi di Amerika Serikat, kami akan memberikan bantuan akademis dan non-akademis, serta ada kesempatan untuk menjalani pre-academic training sebelum program, yaitu sebuah program yang bertujuan untuk mempertajam kemampuan bahasa Inggris sehingga Anda lebih siap ketika menjalani studi S2 ataupun S3, di mana pre-academic training ini akan berlangsung di Amerika Serikat selama beberapa minggu sebelum Anda memulai perkuliahan S2 atau S3 Anda. Yang berikutnya, apabila setelah S2 atau S3 selesai, Anda ingin menjalani internship di Amerika Serikat yang gunanya adalah untuk bisa mengaplikasikan ilmu yang didapat di dalam ruangan kelas di tempat internship, lalu pengalaman tersebut dibawa pulang ke Indonesia, maka Anda diperkenankan untuk menjalani internship ini atau post academic training selama maksimal durasinya adalah 1 tahun. Kami juga membantu untuk melamar visa J untuk Anda sebagai penerima beasiswa nantinya, dan anggota keluarga inti yang dibawa yaitu suami atau istri dan juga anak-anak berusia di bawah 21 tahun. Dan beasiswa ini terbuka untuk semua kalangan dan tidak ada batasan usia. Berikut ini adalah persyaratan umum beasiswa Fulbright. Anda haruslah merupakan warga negara Indonesia, memiliki prestasi akademis, kemampuan bahasa Inggris yang fasih, komitmen pada bidang studi yang dipilih. Lalu kami juga mencari mereka yang memiliki bakat kepemimpinan dan aktif kegiatan sosial dan sanggup menyelesaikan program di Amerika, lalu kembali ke Indonesia setelah programnya selesai. Nah, tadi saya sempat menyinggung tentang batasan usia ya. Kami mencari mereka yang setidaknya masih dalam usia bekerja minimum 5 tahun sebelum memasuki usia pensiun. Jadi sebagai ilustrasi, apabila Anda bekerja di suatu tempat yang untuk usia pensiunnya adalah 55 tahun, maka seseorang yang misalnya berusia 45 tahun ingin studi S2, dengan melamar beasiswa Fulbright, maka hal tersebut berarti Anda memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Karena Anda masih bisa memiliki kesempatan untuk mendharmabaktikan atau membagikan ilmu yang Anda dapatkan di Amerika Serikat, di tempat kerja, ataupun di komunitas Anda sebelum akhirnya nanti Anda pensiun. Berkaitan dengan fasilitas, kami memberikan fasilitas sebagai berikut. Selama mengikuti proses di Indonesia, kami akan memberikan tiket pesawat pulang pergi, akomodasi, dan juga uang saku untuk berbagai keperluan. Misalnya,
harus datang ke Jakarta atau Surabaya untuk wawancara visa, atau misalkan untuk nanti Anda diundang untuk seleksi wawancara beasiswa Fulbright, maka kami sudah akan menanggung komponen-komponen yang terlibat tersebut. Lalu saat mengikuti program di Amerika Serikat, kami akan memberikan biaya program, uang saku bulanan, dan uang penunjang kegiatan lainnya. Kami juga memberikan dukungan, yaitu berupa tiket pesawat internasional pulang pergi, serta asuransi kesehatan selama Anda berada di Amerika. Lalu, bidang apa sajakah yang bisa dilamar untuk beasiswa Fulbright? Pada dasarnya, kami terbuka untuk Anda yang ingin studi di semua bidang, kecuali bidang-bidang yang sifatnya klinis, di mana artinya mahasiswa harus berinteraksi langsung dengan pasien, baik pasien hewan maupun manusia. Nah, untuk Anda yang hadir di acara ini, bisakah dibagikan untuk Anda yang ingin studi S2 atau S3, Anda ingin kuliahnya di jurusan apa? Boleh ditinggalkan di kolom chat di Zoom meeting ini, supaya tentunya kita bisa saling mendukung dan mendoakan ya. Boleh, silakan Anda ketikkan di kolom chat untuk jurusan yang Anda inginkan. Nah, sebagai informasi, di Amerika Serikat itu terdapat lebih dari 4.000 kampus yang dapat dipilih, dan mereka semua menawarkan jurusan serta spesialisasi yang berbeda-beda. Oleh karena itu, nanti Anda pastikan untuk jurusan yang Anda inginkan tersebut, misalnya Anda ingin berinteraksi langsung dengan research advisor tertentu, mereka berada di universitas mana di Amerika Serikat. Nah, jadi itu adalah salah satu tips ya untuk mencari universitas yang cocok untuk Anda. Oke, untuk yang ingin melamar Fulbright Master's Degree, Anda haruslah lulus dari S1 atau D4, lalu memiliki kemampuan bahasa Inggris minimum ITP 550 atau skor lainnya yang setara, dengan minimum IPK yaitu 3,0 pada skala 4. Untuk mereka yang ingin melamar Fulbright Doctoral Degree, haruslah memiliki gelar S2 dan kemampuan bahasa Inggris disertifikasi dengan setidaknya TOEFL ITP 575 atau silakan mempergunakan skor yang lainnya, dan untuk minimum IPK-nya sama di angka 3,0. Adapun lama masa pembiayaan adalah 2 tahun untuk Fulbright Master's Degree dan 3 tahun untuk Fulbright Doctoral Degree. Cara pendaftaran beasiswa ini cukup mudah, yaitu silakan memilih salah satu cara yang ada. Bisa mengisi aplikasi daring, atau Anda mengirimkan aplikasi tercetak ke alamat Aminef, silakan pilih manapun yang paling memudahkan untuk Anda. Dan batas waktu pendaftaran adalah di 15 Februari 2024. Jadi ada waktu kurang lebih 9 hari lagi ya dari sekarang. Kalau misalkan belum ingin melamar beasiswa Fulbright untuk tahun ini, berarti Anda punya persiapan untuk melamar di tahun depannya. Silakan Anda penuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan mulai dari sekarang, misalnya tes TOEFL, surat rekomendasi, mulai menuliskan esai, dan lain-lain sebagainya. Berikut ini adalah informasi mengenai alur proses Fulbright, Masters, dan juga Doctoral Degree. Tenggat waktu pendaftaran adalah 15 Februari 2024. Kami akan memanggil mereka yang lolos ke tahapan berikutnya, yaitu seleksi wawancara di sekitar bulan April sampai dengan bulan Mei, di mana apabila Anda dinyatakan lolos setelah tahapan wawancara menjadi kandidat atau calon penerima beasiswa Fulbright, maka tahapan berikutnya adalah kami akan mendaftarkan Anda untuk persiapan serta tes TOEFL IBT dan GRE. Persiapan ini berarti ada juga komponen untuk kursusnya ya, supaya nanti tes TOEFL IBT dan GRE yang nanti Anda akan jalani, hasilnya akan baik, sehingga digunakan untuk di proses pendaftaran di sini, dan itu akan mendukung aplikasi Anda secara baik dan kompetitif. Nah, di sini, pendaftaran di kampus di Amerika Serikat, kami akan membantu meneruskan aplikasi Anda ke 4 universitas bagi Anda yang melamar Fulbright Master's Degree, dan 5 universitas bagi Anda yang melamar Fulbright Doctoral Degree. Jadi, silakan cari tahu ya, kira-kira saat ini kampus di Amerika Serikat yang menyesuaikan, yang sesuai dengan Anda, dengan profil Anda, itu berada di kampus mana. Nanti kami akan
bisa membantu Anda mendaftarkan diri ke kampus-kampus yang Anda inginkan tersebut, termasuk misalkan ada ketidakcocokan dari kampus yang dipilih, dan kami akan membantu untuk mencarikan pilihan kampus lainnya yang paling sesuai untuk Anda. Nah, setelah di tahap pendaftaran ini, biasanya untuk pengumuman dari universitas di Amerika Serikat itu akan berbeda-beda. Ada yang Februari atau bulan Januari itu sudah pengumuman mendapatkan LOA atau tidak. Ada yang baru bulan April, ada yang baru bulan Mei. Tentunya kita harus melihat nanti bagaimana tanggal-tanggal yang ada. Oleh karena itu, orientasi prakeberangkatan itu dilaksanakan di bulan Juni atau di sekitar bulan Juli, di mana Anda nanti di orientasi ini akan mendapatkan informasi tentang studi di Amerika Serikat, cara melakukan riset di Amerika Serikat, lalu setelah itu tinggal di Amerika Serikat seperti apa gambarannya, cara memilih housing, dan juga informasi-informasi praktis lainnya. Barulah nanti Anda berangkat ke Amerika Serikat di bulan Juni atau Juli atau Agustus atau September, tergantung dengan kalender akademik Anda masing-masing. Di sini terlihat timeline ada kurang lebih 18 bulan. Hal ini karena Anda tidak perlu memiliki LOA untuk melamar beasiswa Fulbright, karena tahap untuk mendapatkan LOA adalah termasuk yang dicakup di dalam alur proses pendaftaran ini. Artinya, kalau Anda melamar beasiswa Fulbright di 15 Februari 2024 ini, Anda akan berangkat ke Amerika Serikat di pertengahan tahun depan dengan catatan bila terpilih menjadi penerima beasiswa Fulbright-nya. Tips mendaftar dari kami, tentunya pastikan dokumen lengkap sesuai persyaratan, di mana dalam aplikasi Anda diminta untuk menuliskan esai seperti studi objektif dan juga personal statement, lalu mencantumkan surat rekomendasi, kartu identitas diri, CV, lalu ada juga skor bahasa Inggris, dan lain-lain sebagainya. Informasinya dapat ditemukan di dalam aplikasi, baik yang versi tercetak ataupun versi daring. Informasi terkini atau pengumuman pendaftaran dapat ditemukan di laman Aminef di www.aminef.or.id. Silakan juga mengikuti kami di media sosial, Facebook page, Twitter, dan juga Instagram, supaya nanti tidak tertinggal informasi. Kalau ada hal yang ingin ditanyakan, nanti kita akan ada sesi tanya-jawab. Apabila pertanyaan keluar setelah acara selesai, boleh nanti menelpon kami atau mengirimkan email. Kami akan respon pada hari dan jam kerja. Aminef sendiri merupakan pengelola beasiswa Fulbright dan juga beasiswa lainnya di Indonesia, yang mana kami dibentuk pada tahun 1992 dan merupakan hasil kerjasama dari pemerintah Amerika Serikat dan Indonesia. Kami mengelola kurang lebih ada 7 program beasiswa Fulbright, di mana 2 diantaranya Anda dapatkan informasinya di acara ini. Untuk informasi tentang beasiswa Fulbright lainnya, ataupun fellowship lainnya yang dikelola oleh Aminef, boleh nanti langsung ke laman Aminef saja ya. Demikian informasi dari kami. Kami harap bisa mengantarkan Anda untuk meraih kesempatan studi S2 ataupun S3 di Amerika Serikat. Semoga bisa memotivasi untuk paparan yang telah disampaikan, dan supaya lebih memotivasi lagi, kami ingin menghadirkan salah satu orang alumni kami yang akan membagikan pengalamannya dengan beasiswa Fulbright untuk studi S3. Beliau adalah Dr. Yani Dwiningsih yang merupakan penerima beasiswa Fulbright Presidential PhD pada tahun 2015 untuk studi di bidang ilmu tanaman, tanah, dan lingkungan di University of Arkansas, Fayetteville. Bagaimanakah tips dan juga pengalamannya dengan beasiswa Fulbright? Langsung saja kami akan hadirkan beliau di layar. Silakan, Dr. Yani. Oke, selamat pagi semuanya. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan. Jadi di sini ya, saya Yani Dwiningsih, alumni dari Fulbright Presidential PhD Program yang dimulai tahun 2015 dari Department of Crop Soil and Environmental Sciences dari University of Arkansas di Fayetteville. Oke, pertama saya akan menyampaikan tentang mengapa melamar program beasiswa Fulbright untuk studi jenjang S3 di Amerika Serikat.
Saya ada beberapa alasan untuk pertanyaan ini. Pertama, beasiswa Fulbright merupakan salah satu beasiswa yang paling prestisius, paling bergensi di dunia. Karena apa? Karena sudah dimulai seperti Miss Mita jelaskan tadi, dimulai tahun 1952, kemudian pesertanya lebih dari 160 negara, kemudian jumlah pesertanya juga sudah banyak, kira-kira totalnya lebih dari 370.000 peserta. Kemudian alumni dari Fulbright itu banyak juga yang menerima penghargaan-penghargaan yang bergengsi seperti Nobel Prize, Pulitzer Prize, dan penghargaan lainnya. Kemudian organisasi pengurusnya seperti Aminef waktu kita di Indonesia dan IIE atau Institute of International Education yang membantu kita dalam administrasi di Amerika Serikat itu sangat profesional, sangat informatif, dan sangat realistis gitu. Kemudian beasiswa Fulbright ini memberikan biaya-biaya yang sangat lengkap seperti pertama, kalau kita sudah menerima beasiswa, kita dibiayai untuk TOEFL, IBT, GRE, atau GMAT yang sangat berguna untuk melamar universitas di Amerika Serikat. Kemudian, beasiswa Fulbright juga memberikan kesempatan untuk menjadi peserta dalam pre-departure orientation yang akan diadakan di Indonesia sebelum keberangkatan kita ke Amerika Serikat. Kemudian beasiswa Fulbright juga mengcover biaya visa J1 untuk kita atau membantu biaya visa untuk J2 untuk peserta Fulbright yang sudah berkeluarga atau punya dependen. Kemudian beasiswa Fulbright juga memberikan biaya travel atau round trip internasional dari Indonesia ke Amerika kalau kita sudah memulai program, atau dari Amerika ke Indonesia kalau kita sudah menyelesaikan program Fulbright kita. Kita juga diberi biaya untuk access bag atau kelebihan bagasi kalau kita melakukan penerbangan internasional. Dan beasiswa Fulbright juga mengcover health insurance kita waktu kita di Amerika Serikat, itu biasanya di renew tiap tahun selama kalau PhD program itu selama 5 tahun maksimalnya gitu. Kemudian kita juga diberi kesempatan untuk mengikuti welcome program workshop seperti biasanya tuh untuk academic writing normalnya ada yang dapat English Intensive Program itu selama 2 bulan, ada juga yang selama 1 bulan, ada juga yang selama 1 minggu. Jadi tergantung program kita juga. Gitu. Itu sangat berguna waktu kita melakukan studi di Amerika Serikat. Gitu. Kemudian beasiswa Fulbright juga memberikan settling in allowance. Jadi waktu kita sampai di Amerika, kita tuh dapat biaya untuk rent apartemen atau tempat tinggal, kemudian install internet, listrik, dan lain sebagainya, atau keperluan studi lainnya. Gitu. Kemudian beasiswa Fulbright itu juga membayarkan tuition dan fee untuk universitas yang kita akan studi dengan tepat waktu dan profesional. Begitu. Kemudian kita juga dapat stipend allowance tiap bulan, begitu yang cukup. Daerah-daerah tertentu per negara bagian itu beda sesuai dengan kondisi negara bagiannya begitu, dan ini dibayarkan secara tepat waktu dan sangat profesional. Misalnya stipend untuk bulan Februari itu sudah dikirim sama IIE itu tanggal 25 Januari. Jadi kita bisa tergantung dengan biaya ini begitu. Biasanya untuk stipend per negara bagian itu sudah disesuaikan dengan kebutuhan di negara bagian tersebut atau biaya-biaya rent atau biaya-biaya grocery store lainnya gitu. Jadi ini menurut saya cukup stipendnya. Terus kita juga bisa dapat book allowance, biasanya dibayarkan 3 kali dalam setahun untuk membeli buku atau rent buku juga bisa gitu. Kemudian waktu kita memulai program, kita juga dapat computer allowance begitu yang sangat cukup untuk membeli komputer di Amerika Serikat dan software-softwarenya gitu. Kemudian Fulbright juga memberikan kesempatan kita untuk mengikuti aktivitas yang sangat berguna, personal dan professional development kita
Misalnya dinamakan Fulbright Enrichment Seminar. Misalnya tahun pertama itu karena jurusan saya tentang lingkungan, kemudian Fulbright memberikan kesempatan saya untuk mengikuti Fulbright Enrichment Seminar di Pittsburgh. Temanya itu Lab to Market, begitu. Kemudian tahun berikutnya saya juga mendapat kesempatan untuk enrichment seminar di kota lain di Colorado. Kemudian temanya beda, itu climate change begitu. Jadi dalam Fulbright Enrichment Seminar ini kita bisa bertemu dengan Fulbright Scholar dari negara-negara lainnya dengan bidang yang setipe dengan kita. Kalau saya STEM, jadi seluruh peserta ini dari Science, Technology, Engineering, dan Matematik gitu. Dan itu sangat berguna sekali untuk membangun relasi atau jejaring internasional gitu. Kemudian saya juga dapat kesempatan lagi untuk mengikuti Fulbright Enrichment Seminar di Washington DC 2 kali begitu. Jadi di Washington DC itu kita bisa berinteraksi atau berdiskusi dengan organisasi federal di Amerika. Kalau bidang saya itu USDA, United States Department of Agriculture, Department of Energy, National Institute of Health, kemudian Food and Organization begitu. Jadi itu sangat berguna sekali begitu. Kemudian kalau saya studi di University of Arkansas itu home of Fulbright. Jadi Fulbright ini berasal dari University of Arkansas, pernah menjadi presiden tahun 1930-an begitu. Jadi di University of Arkansas itu sering host enrichment seminar untuk negara-negara lainnya atau program-program khusus lainnya. Misalnya kalau ini program khusus untuk Afghanistan, biasanya temanya political science, begitu kita juga bisa mengikuti Fulbright Enrichment Seminar di University of Arkansas, atau kalau ini lebih ke di Amerika untuk peserta Fulbright Amerika Latin, kita juga bisa mengikuti enrichment seminar tersebut. Begitu. Kemudian Fulbright juga kalau kita sudah menjadi alumni, Fulbright juga memberikan kesempatan kita untuk apply grant penelitian, khususnya di Indonesia, gitu. Oke, selain biaya penuh untuk hal-hal tadi, gitu, dengan mengikuti Fulbright, kita juga bisa membangun jaringan internasional yang berharga, mengingat peserta Fulbright lebih dari 160 negara, begitu. Kemudian Fulbright juga memberikan kesempatan kita untuk mendapatkan pendidikan tinggi di lingkungan akademik yang canggih, beragam, dan tenaga pendidikan yang ahli di bidangnya. Gitu. Selanjutnya, bagaimana pengalaman beasiswa Fulbright membantu secara personal atau profesional? Begitu. Pertama, memungkinkan saya kuliah dengan kualitas bagus di bidang saya dengan pendanaan yang cukup. Kalau saya di bidang lingkungan, khususnya rice genomic, abiotic stress di rice, begitu, saya sekolah di University of Arkansas. Kenapa? Karena Arkansas sebagai negara bagian produsen padi terbesar di Amerika, dan Amerika sebagai ekspor padi terbesar nomor 3 di seluruh dunia selain setelah Vietnam dan Thailand. Begitu. Kemudian di Arkansas itu juga ada pusat penelitian padi milik USDA, Division of Department of Agriculture. Jadi saya bisa melakukan penelitian atau kerjasama dengan USDA tersebut dengan fasilitas-fasilitas yang modern dan memadai. Selain itu, karena pusat rice atau pusat produksi padi di Amerika, di Arkansas, itu juga terdapat beberapa company atau perusahaan yang memang bergerak khusus untuk mengekspor padi atau mengembangkan bibit padi yang handal begitu. Misalnya ada Rice Tech, ada Rice Land yang memungkinkan saya untuk internship di perusahaan tersebut begitu. Kemudian beasiswa Fulbright memberikan akses ke sumber daya akademik yang luas. Misalnya di sana perpustakaan dengan akses jurnal internasional yang bergengsi, kita bisa akses dengan gratis dengan account university kita begitu. Kemudian fasilitas laboratorium atau fasilitas field study yang memadai dan memang relevan begitu. Kemudian membantu saya bertemu dengan pakar-pakar terbaik di bidang saya yang selanjutnya sangat berguna untuk pengembangan karir saya ke depannya gitu. Misalnya kita berkesempatan untuk berinteraksi dengan staf-staf USDA, kemudian kita bisa berdiskusi juga riset-riset apa yang sedang tren di sana, kemudian apa saja yang kita harus pelajari untuk mengembangkan
kemampuan kita, skill kita, knowledge kita untuk bisa punya standar karir di USDA atau perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang saya gitu. Kemudian Fulbright juga membuka pintu kolaborasi dengan para peneliti dan profesional top di bidang masing-masing. Itu tentu saja ya banyak kolaborasi begitu. Kemudian, Fulbright memberi pengalaman lintas budaya yang saya butuhkan untuk pengembangan pribadi saya. Misalnya peserta Fulbright itu kan tadi lebih dari 160 negara dengan latar belakang yang berbeda-beda gitu. Ini beberapa kegiatan cultural yang sempat saya ikuti, misalnya melakukan cultural table untuk Indonesia, kemudian International Education Week, kemudian kayak angklung performance dan performernya juga berkolaborasi dengan negara-negara lainnya gitu. Oke, selanjutnya, apakah Anda memiliki jejaring yang berkelanjutan dengan sesama Fulbrighter dan apa saja manfaatnya? Ya, tentu saja banyak manfaatnya. Misalnya kolaborasi di bidang penelitian. Misalnya kalau di bidang penelitian kita bisa bertukar pikiran dengan Fulbright scholar yang lain tentang metodologi. Kalau kayak saya science juga tentang metodologi yang efektif, efisien dan terkini, kemudian saling tukar menukar ide, kemudian saling melakukan kunjungan ke lab. Misalnya kalau di lab saya alat-alatnya nggak punya ini, kita bisa berkolaborasi dengan Fulbright lain dengan meminjam atau dengan melakukan training di lab lain begitu. Kemudian kita juga berkolaborasi dalam penulisan jurnal ilmiah gitu. Misalnya salah satu penelitian saya di Rise on Mars itu yang diliput oleh Forbes dan media lainnya itu juga bekerja sama dengan Fulbright lainnya. Misalnya teman saya Peter James dari Fulbright Philippines begitu. Itu sangat jejaring Fulbright itu sangat bermanfaat sekali gitu. Selanjutnya kita juga bisa berkolaborasi penulisan grant penelitian begitu. Mengingat Fulbright membiayai kita kan 3 tahun dan kita doktoral kalau bisa 3 tahun ya bagus. Kalau enggak kita perlu menulis grant untuk penelitian selanjutnya nanti begitu. Misalnya tahun 2018 lab saya itu mendapatkan misalnya 5 miliar US dollar untuk penelitian rice di Arkansas begitu. Dan itu salah satu hasil kerjasama dari alumni US Fulbright di Arkansas begitu. Kemudian dengan memperoleh Fulbright kita juga bisa kolaborasi di bidang konferensi untuk melakukan conference atau seminar yang lainnya baik skala internasional maupun regional begitu. Selanjutnya tips utama untuk mendaftarkan beasiswa Fulbright. Kalau saya jurusannya bukan bahasa Inggris, jadi saya harus memaksimalkan nilai TOEFL saya atau nilai-nilai bahasa Inggris saya. Kemudian saya juga melakukan latih aksen bahasa Inggris karena saya di Arkansas itu Southern accent, jadi saya lebih latihan untuk memahami Southern English accent. Jadi itu sangat penting juga maksimalkan nilai bahasa Inggris, kemudian membuat studi objektif yang jelas. Terus personal statement yang kuat. Ini kan salah satu dari kalau kita apply Fulbright ya untuk jurusan master atau jurusan PhD begitu. Kemudian kalau jurusan doktoral biasanya kita diminta submit proposal penelitian. Jadi kita harus membuat proposal penelitian yang kuat, yang relevan, aplikatif dan realistis begitu. Kemudian kalau kita masih punya banyak waktu, perbanyak publikasi ilmiah ntar di bidang kita tentunya, entah dipublikasi di jurnal ilmiah, koran, atau majalah ilmiah lainnya, atau media lainnya, gitu. Kemudian yang terakhir, kalau kita masih ada kesempatan komunikasi dengan potensial profesor di US institution, begitu. Karena IIE atau Institute of International Education yang mendampingi kita untuk apply university, untuk mendapatkan LOA kita di American University, itu biasanya meminta masukan dari kita. University apa yang sesuai dengan jurusan kita, begitu. Jadi alangkah baiknya kalau kita riset profesor yang memang potensial di Amerika yang berhubungan dengan riset kita, begitu. Jadi untuk jadi melakukan komunikasi terlebih dahulu, gitu.
Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan, silahkan ditanyakan. Tuh. Baik, terima kasih banyak Dr. Yani Diningsih terkait pengalamannya dengan beasiswa Fulbright. Sekarang kita memasuki sesi tanya jawab. Saya melihat sudah beberapa pertanyaan yang masuk ke dalam chat di kolom Zoom meeting ini. Ada satu pertanyaan yaitu terkait sumber daya akademik. Apakah bisakah diceritakan lebih lanjut bagaimanakah sumber daya akademik termasuk pendanaan riset yang telah dirasakan ya oleh Dr. Yani Diningsih pada saat kuliah S3? Oke, jadi sumber daya akademik yang memang saya rasakan manfaatnya waktu kuliah di University of Arkansas itu misalnya akses ke jurnal ilmiah yang bergensi dengan account university kita dapat mengakses jurnal itu secara gratis. Kemudian kita juga kedua itu kalau kita kalau jurusan saya kan rice genomic, lingkungan begitu. Kemudian kalau di University of Arkansas kita bisa juga kunjungan ke lab seperti saya terangkan tadi di Arkansas itu ada pusat studi rice atau padi milik USDA. Jadi kita bisa mendapatkan bibit-bibit padi dari seluruh dunia secara gratis, lengkap dan cepat kita dapatkan misalnya bibit-bibitnya. Kemudian kita juga bisa berkolaborasi tentang peralatan lab gitu yang mungkin di sana itu lebih maju, lebih cepat, efisien dan menuju sasaran begitu. Kemudian apa lagi? Oh ya, pakar-pakar kalau di University of Arkansas itu kan ada special professor atau special lab untuk rice. Jadi kita bisa fokus ke situ. Kemudian profesor-profesor utama kita itu juga punya kolaborasi dengan profesor dengan riset yang sama dengan kita, yaitu rice genomic dari university lain, dari Cornell, dari Texas A&M, dari Alabama, dan lain sebagainya. Begitu. Baik, terima kasih banyak. Nah, untuk berikutnya, ada pertanyaan yang berkaitan dengan aplikasi yang oke, yang memadai, yang strong untuk bisa dipertimbangkan untuk beasiswa Fulbright. Kalau menurut Dr. Yani sendiri, aplikasi beasiswa Fulbright itu kira-kira seperti apa ya yang bisa melihat, bisa membuat para penyeleksi ini bisa melirik begitu. Kira-kira apa, ada tips yang bisa dibagikan kah? Oh ya, jadi itu ada hubungannya misalnya kan kita suruh mengirimkan study objective, personal statement, sama kalau PX itu proposal penelitian begitu. Misalnya kalau itu dikuatkan ke ketiga-tiganya itu jadi saling berhubungan begitu, jadi saling berkoneksi gitu. Misalnya kalau proposalnya yang penelitiannya itu yang advance, yang maju, kemudian aplikatif, yang relevan, yang kuat. Begitu kalau dari saya di ketiga itu. Baik, terima kasih. Nah, ini ada satu pertanyaan lagi yang nanti juga saya akan tanyakan kepada Dokter Yani. Iya. Di sini pertanyaannya adalah sebagai berikut. Apakah harus ada LOE atau Aminef yang mendaftarkan? Nah, kalau ini jawabannya adalah tidak perlu LOE ya, karena nanti Aminef akan membantu untuk mendapatkannya dari universitas di Amerika Serikat. Yang berikutnya, ini ada pertanyaan lanjutan. Saya itu jurusan bahasa Inggris. Kira-kira apa yang cocok untuk S3 jurusan yang berhubungan dengan jurusan saya begitu ya. Bisakah disampaikan tips untuk mereka yang ingin kuliah S3 lalu ingin bagaimanakah caranya menemukan jurusan atau spesialisasi yang tepat untuk dia? Itu kira-kira apa yang perlu dilakukan? Oh ya, kalau misalnya di university di Amerika itu biasanya ada spesial begitu. Misalnya kalau jurusan saya itu ilmu lingkungan begitu. Kalau ilmu lingkungan, jadi saya mengambil rice genomic, tapi berhubungan dengan lingkungan. Misalnya rice genomic berhubungan dengan abiotic stress atau biotic stress. Kemudian salah satu outputnya misalnya rice on Mars, begitu. Itu kemudian dari teman saya, misalnya jurusan bahasa Inggris, begitu. Ada beberapa
yang mengambil berbeda, misalnya ada TESOL di jurusan education, ada juga memang sastra murni begitu. Jadi ada juga yang bahasa Inggris mengambilnya yang Department of History, tapi mungkin berhubungan dengan sastra-sastra yang lain begitu, banyak sekali. Iya. Jadi mungkin salah satu cara yang bisa dilakukan untuk bisa melihat kira-kira minatnya ini ke jurusan atau sub jurusan yang mana, itu mungkin dengan cara membaca jurnal, lalu setelah itu mengikuti tren-tren terbaru di bidang studi, gitu ya. Jadi itu adalah hal yang bisa dilakukan. Baik, terima kasih. Nah, saya akan menjawab pertanyaan seputar surat rekomendasi. Dari surat rekomendasi ini ada beberapa pertanyaan yang masuk, jadi saya akan merangkumkan saja. Untuk two letters of recommendation dari university lecturer atau bisa juga dari atasan di tempat kerja. Nah, tentu jawabannya adalah boleh dari keduanya, yaitu silakan hubungi mereka yang menurut Anda itu paling sesuai, paling mengenal diri Anda, termasuk juga bisa memberikan masukan yang positif dan spesifik tentang track record Anda di bidang studi yang Anda ingin lamar tersebut. Jadi, boleh dari university lecturer atau dosen pembimbing, begitu ya, atau dosen yang mengampu mata kuliah yang memang bersesuaian dengan jurusan yang ingin diambil untuk studi S2 atau S3 Anda, atau bisa juga dari atasan di tempat kerja. Nah, kalau Dokter Yeni sendiri, apakah masih bisa mengingat, karena ini sudah cukup lama ya, di tahun 2011 berarti. Waktu itu mendapatkan surat rekomendasi dari siapa saja? Oh ya, saya dulu mendapat rekomendasi memang dari dosen S1 saya, S2 saya, kemudian sebelum mendaftar Aminef saya juga sempat bekerja, begitu dalam bekerja juga misalnya bekerja itu juga berkolaborasi dengan penelitian dengan university lain, itu bisa juga dosen-dosen atau profesor-profesor di sana, begitu. Atau enggak, kalau misalnya kita punya publikasi ilmiah begitu, kemudian kita men-cite atau profesor-profesor yang memang berpotensial di Amerika, kita juga bisa mengirimkan CV, kemudian tunjukkan potensi diri kita, begitu kemungkinan profesor yang di Amerika itu memberi rekomendasi dari kita. Oke, baik. Terima kasih. Jadi ini adalah langkah yang mungkin perlu dipertimbangkan atau bisa dikatakan sangat disarankan untuk yang ingin lamar, terutama untuk yang S3 ya. Ya. Ini ada satu pertanyaan berkaitan dengan pelamaran ke universitas. Izin pertama, izin bertanya, kalau misalkan sudah menjadi penerima beasiswa Fulbright, apakah untuk pendaftaran ke universitasnya dibantu, diurus oleh pihak Fulbright, atau pendaftar sendiri yang harus mendaftarnya? Apakah kita juga harus menyiapkan berkas-berkas untuk pendaftaran ke universitas tersebut? Nah, untuk Anda yang melamar beasiswa Fulbright, lalu nanti dinyatakan sebagai calon penerima beasiswa Fulbright, maka kami akan membantu untuk meneruskan aplikasi Anda ke universitas-universitas di Amerika Serikat. 4 universitas untuk Fulbright Master's Degree, 5 universitas untuk Fulbright Doctoral Degree. Jadi nanti tidak usah khawatir ya, tinggal nanti memastikan saja kira-kira universitas mana yang ingin dituju di Amerika Serikat. Berkaitan dengan pendaftaran ini, apakah Dokter Yeni bisa membagikan pengalaman pada saat submission plan atau pada saat tahapan pendaftaran ke universitas yang lalu kemudian memutuskan untuk menempatkan untuk studi S3-nya di University of Arkansas? Oh ya, saya ada beberapa pengalaman. Jadi waktu itu namanya Rachel, staf dari IAI menghubungi saya begitu. Jadi kalau sesuai dengan proposal saya yang saya submit waktu mendaftar Fulbright, jadi berhubungan dengan rice tentunya padi begitu. Kemudian staf dari IAI tersebut menghubungi saya, university mana yang sudah saya cari gitu yang sesuai dengan bidang saya begitu. Jadi saya ini zaman dulu saya Cornell University begitu, karena di sana juga ada lab tentang rice genomic. Kemudian IAI juga mengusulkan saya di University of Arkansas, Louisiana State University, kemudian Texas A&M, kemudian University of Alabama begitu. Kemudian IAI membantu saya untuk apply dari kelima university itu.
Kemudian yang pertama kali saya mendapatkan jawaban itu University of Arkansas begitu. Kemudian saya searching itu apa sih University of Arkansas gini. Setelah saya searching kayaknya ini berpotensi sekali kalau saya study rice di sana. Mengingat ya di sana ada pusat penelitian USDA, kemudian banyak company yang berhubungan dengan rice, kemudian Arkansas sebagai negara bagian terbesar penghasil padi begitu. Jadi saya punya kesempatan berkembang dengan penelitian tersebut begitu. Baik, dan ternyata memang benar ya, sesuai dengan Ya, yang diharapkan untuk ya. pengalaman studinya di Amerika Serikat. Oke, baik, terima kasih banyak. Nah, ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan administratif terkait beasiswa Fulbright. Nah, ada pertanyaan berkaitan dengan skor kemampuan bahasa Inggris. Untuk TOEFL, apakah harus minimal 575 untuk S3 atau bisa di bawah 575? Sebab saya lihat timeline seleksi ada sesi preparation dan tes TOEFL lagi. Baik, terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Untuk Anda yang melamar beasiswa Fulbright Doctoral Degree untuk studi S3, silakan memenuhi persyaratan minimal TOEFL 575 yang ditetapkan. Itu adalah skor TOEFL ITP. TOEFL ITP hanya bisa dipergunakan untuk melamar beasiswa Fulbright-nya saja, namun TOEFL ITP tidak bisa dipergunakan ke tahapan pendaftaran ke universitas. Oleh karena itulah ada sesi preparation untuk tes TOEFL, namun yang akan didaftarkan nanti adalah tes TOEFL IBT, karena itu adalah tes yang akan dipergunakan ke pendaftaran universitas. Lalu setelah itu pertanyaan kedua, ketika kuliah S3, apakah ada benefit seperti bantuan APC jurnal ilmiah selama proses S3? Mungkin untuk hal ini saya bisa sampaikan pertanyaannya kepada Dr. Yeni untuk ditanggapi ya. Oke, Silakan. jadi FPC untuk fee untuk jurnal ilmiah, ada banyak sekali begitu. Jangan khawatir, yang penting kita punya jurnal ilmiah yang berkualitas. Misalnya ada banyak sumber. Pertama, itu kalau di University of Arkansas atau saya yakin university lainnya punya dana, biasanya dari dana perpustakaan, itu mereka mengcover FPC misalnya setahun itu ada 2 jurnal ilmiah misalnya maksimal $5.000 begitu. Biasanya kalau jurnal ilmiah yang memang reputasinya tinggi itu ya misalnya yang medium aja lah biasanya kan suruh diminta membayar $3.000 biasanya rata-rata begitu. Ya. University perpustakaan juga mengcover begitu. Kemudian yang kedua dari advisor kita, kalau kita kan advisor di sana profesor-profesor itu punya funding research begitu. Ada profesor itu di lab yang memang punya funding itu mereka mengcover sekali dengan FPC itu. Misalnya kalau di jurnalnya Nature begitu $15.000 aja di cover sama profesor tersebut begitu. Jangan khawatir untuk FPC kalau kita punya jurnal ilmiah yang memang berkualitas gitu. Ada banyak dana juga. Gitu. Baik, terima kasih banyak. Nah, ini saya akan membacakan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan riset proposal bagi calon pendaftar beasiswa Fulbright. Nah, sebagai informasi, untuk saat ini mendaftar beasiswa Fulbright Doctoral Degree, riset proposal itu tidak diperlukan. Yang perlu disertakan adalah writing sample atau contoh hasil karya tulis ilmiah Anda, baik yang sudah dipublikasikan sebagai single author, Anda sebagai single author, atau bisa membuat ulang dari awal. Dengan demikian, kami bisa mengetahui kemampuan tulis-menulis dalam bahasa Inggris Anda, apakah sudah sesuai atau memadai untuk studi jenjang S3. Jadi, research proposal itu tidak diperlukan ya untuk mendaftar beasiswa Fulbright per tahun 2024 ini. Oke, lalu setelah itu ada pertanyaan yang lainnya, ada pertanyaan yang berkaitan dengan pendaftaran S3 lagi. Apakah ini berarti jenjang S2-nya harus mengambil yang research degree atau bisa thought degree? Ini maksudnya adalah master's degree by research atau by courses begitu ya. Sebetulnya untuk Anda calon pendaftar Fulbright Doctoral Degree, hal tersebut tidak masalah. Anda bisa berasal dari S2 yang manapun, bisa yang by research ataupun by courses. Jadi nanti silakan melamar beasiswa Fulbright, karena di Amerika Serikat pun untuk jenjang S3 itu biasanya tidak langsung riset, tapi Anda juga perlu mengikuti perkuliahan di dalam kelas, gitu ya.
Nah, bisakah diceritakan Dokter Yani kalau untuk perkuliahan yang dilakukan selama S3 di dalam kelas ini berapa lama prosesnya? Oke, ya jadi waktu saya dulu itu tahun pertama itu kita ambil course dulu karena memang persyaratannya kalau di University of Arkansas itu totalnya kalau nggak salah 78 SKS dan saya juga melakukan transfer dari mata kuliah S2 saya pernah saya ambil begitu. Jadi saya perlu cuma 24 kredit hours begitu. Jadi saya memang mengambil kursus yang memang langsung sesuai dengan penelitian saya gitu. Kalau saya tentang rice genomics saya nggak perlu mengambil misalnya biochemistry. Biochemistry saya sudah mengambil beberapa course di S2 saya begitu. Jadi saya bisa transfer begitu. Kemudian ada juga beberapa jurusan yang memang mewajibkan untuk ambil kursus atau kelas ini begitu. Jadi biasanya untuk S3 itu selama 2 tahun atau setengah tahun kita itu mengambil course gitu. Tapi saat mengambil course atau kelas itu kita juga terlibat setelah ambil kelas kita juga ke lab untuk melakukan riset gitu. Biasanya untuk preliminary research dulu begitu. Jadi ya harus pintar-pintar membagi waktu kalau kuliah di Amerika. Jadi ada kursus, ada lab sampai malam juga tergantung lab kita begitu. Baik, terima kasih. Nah, ada pertanyaan mengenai aplikasi, saya akan menjawabnya. Untuk portofolio publikasi jurnal ilmiah, apakah menjadi nilai tambah atau pertimbangan atau berpeluang dalam penerimaan beasiswa atau maksudnya dipertimbangkan sebagai penerima beasiswa? Ya, tentu jawabannya adalah ya, betul. Apabila Anda memiliki portofolio publikasi ilmiah, maka hal tersebut bisa merupakan salah satu hal yang menjadi nilai plus bagi Anda ya. Jadi silakan nanti sebutkan publikasi jurnal ilmiah apa yang sudah dilakukan di dalam bagian yang sudah dipersiapkan, baik itu di dalam formulir aplikasi daring ataupun formulir aplikasi tercetak manapun yang Anda ingin pergunakan. Oke, untuk writing sample itu sendiri, nah itu betul sekali haruslah single author dan untuk panjangnya itu adalah maksimal 10 halaman. Informasi ini dapat didapatkan di dalam download guide atau panduan yang bisa nanti diunduh dari laman Aminef. Oke, untuk berikutnya saya ingin melihat apakah ada pertanyaan lainnya. Oke, ada berkaitan dengan membawa keluarga untuk studi S3. Apakah ada biaya untuk membawa keluarga apabila ada seorang Fulbrighter yang kuliah S3 ingin melakukannya? Beasiswa Fulbright akan memberikan bantuan untuk Anda pada saat keluarga itu melamar visa tipe J2. Namun tidak ada uang bulanan tambahan yang akan diberikan atau family allowance yang akan diberikan bagi Anda yang ingin membawa keluarga. Suami atau istri yang nantinya dibawa serta ke Amerika Serikat dengan visa J2 dipersilakan untuk bekerja selama maksimal 20 jam per minggu di Amerika Serikat. Jadi hal tersebut dimungkinkan. Terima kasih banyak untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk dan ini kurang lebih semuanya sudah terjawab ya. Oke, mungkin untuk berikutnya karena kami lihat waktunya ini sudah 2 menit menuju jam 10.30, mungkin saya ingin mengundang Dr. Yeni untuk memberikan closing statement supaya rekan-rekan calon pendaftar Fulbright ini lebih semangat lagi menyelesaikan aplikasinya. Silakan. Oh ya, jadi saya sangat sarankan untuk mendaftar beasiswa Fulbright ini. Jadi sangat berguna untuk kita dalam personal kita atau professional development kita. Jadi coba saja, semoga bisa diterima semuanya. Begitu. Baik, terima kasih. Dan tentunya yang antara Indonesia dan nanti studi S2 atau S3 di Amerika Serikat itu penghalangnya hanya satu ya, mengisi formulir aplikasi. Jadi pastikan formulir aplikasi diisi dengan baik, dengan lengkap, lalu dikirimkan sesuai dengan tenggat waktu pendaftaran. Jangan menunggu hingga tenggat waktu pendaftaran mendekat ya. Kalau sekarang sudah ready, kenapa tidak?
Jadi supaya nanti lebih siap lagi. Iya. Terima kasih banyak Dr. Yani untuk closing statement-nya. Berikutnya rekan-rekan, saya ingin mengundang Anda untuk menghidupkan kamera untuk sesi foto bersama. Silakan untuk Anda yang ingin berpartisipasi di dalam sesi foto bersama ini untuk menghidupkan kamera Anda. Kami harap ini juga bisa menjadi penyemangat dan juga doa ya untuk kita semuanya supaya rekan-rekan yang hadir di acara ini mendapatkan kesempatan menjadi Fulbrighter Indonesia berikutnya. Baik, terima kasih banyak untuk partisipasinya. Kami melihat sudah banyak yang kameranya menyala. Saya akan mulai untuk hitungan mundurnya. Baik, kita sama-sama ya. 3, 2, 1. Terima kasih banyak untuk partisipasinya di dalam grup foto ini. Dan akhir kata kami mengucapkan terima kasih banyak kepada rekan-rekan di Conversation Indonesia yang telah berkolaborasi dengan Aminef untuk sesi informasi Fulbright Master's Degree dan juga Fulbright Doctoral Degree pada pagi hari ini. Dan terima kasih banyak juga kepada Dr. Yani Dwi Ningsih yang telah membagikan tips serta pengalamannya dengan beasiswa Fulbright. Nah, acara kami berikutnya untuk sesi informasi Fulbright Doctoral Degree adalah besok tanggal 7 Februari 2024 pukul 14.00 sampai 16.00 waktu Indonesia Barat dan akan menghadirkan 2 orang alumni Fulbright Doctoral Degree di mana mereka akan membagikan tips dan juga pengalaman mereka untuk menuliskan esai, studi objektif, dan personal statement. Nah, ini adalah acara yang sayang kalau dilewatkan, terutama apabila Anda saat ini sedang crafting atau polishing studi objektif dan personal statement dalam tahap akhir ya. Kami nantikan Anda di acara tersebut. Informasi acaranya bisa didapatkan di laman dan juga kanal media sosial Aminef. Terima kasih sekali lagi dan sampai jumpa di lain kesempatan. Salam sehat selalu untuk kita semuanya. Selamat pagi. Terima kasih Miss Mita, Dr. Yani. Terima kasih banyak Miss Dewi. Thank you.